Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat-sehat semua dan penuh semangat. Hujan pun tidak menghambat kedatangan kita hari ini. Terima kasih yang sudah hadir tepat waktu dan mudah-mudahan hari ini soalnya materinya dua-duanya bagus nih. Dua-duanya bagus. Semua pastinya lagi viral tentang corona ya, virus corona. Dan ini terima kasih Dokter Nanda yang mendadak sekali, tapi walaupun tadi di rumahnya banjir ya, jalannya banjir, tetap hadir tepat waktu. Kita mulai jam 9 lebih sedikit. Monggo Bapak Ibu yang baru hadir, kita boleh mulai aja supaya ya, sambil nunggu teman-teman yang sudah hadir boleh bertanya tentang virus corona supaya nanti waktu presentasi sudah banyak yang hadir. Ayo dok, silakan mungkin dokter mau perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, ini hari Sabtu ya Bu ya. Tadi hujan deras, nggak ada kebanjiran dan rumahnya kan? Soalnya tadi pagi itu baca berita di Detik atau di Kompas ada beberapa yang banjiran. Maksud tadi saya agak nerobos juga, tapi alhamdulillah on time nyampenya ya. Sudah sering dengar novel coronavirus ya Bu ya. Banyak sekali berita yang berkembang baik di media cetak ataupun media elektronik. Dalam hal ini contohnya internet atau media audiovisual, contohnya seperti YouTube. Dan saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian di sini yang cancer survivor pasti sering mendapatkan info tentang novel coronavirus. Saya ingin bertanya sedikit, kira-kira ada yang pengen bertanya dulu nggak tentang novel coronavirus sebelum saya memberikan materi? Sudah, boleh, silakan Bu. Selamat pagi dokter. Ya, ini saya tanyakan yang saya sudah baca, katanya virus corona itu sudah ada sejak dulu. Cuma kenapa viralnya baru sekarang? Terus kedua, apakah lewat udara virus itu bisa menularkan ke orang lain? Terima kasih dok. Ya, baik. Terima kasih Bu ya. Jadi memang coronavirus ini memang virusnya sudah ada sejak lama. Sudah ada sejak lama, itu benar sekali. Dan host utama virus ini adalah kelelawar. Tetapi yang perlu menjadi perhatian kita bahwa coronavirus itu tidak hanya dijumpai pada hewan. Hewan itu banyak yang bisa punya coronavirus. Contohnya hewan ternak, mamalia, kucing, musang, ya. Kemudian seperti ular, ya. Semuanya hewan bisa mempunyai atau terinfeksi coronavirus, termasuk juga manusia. Problemnya adalah sekarang ada coronavirus yang bisa menular dari hewan ke manusia. Dan lebih fatalnya lagi adalah ketika seseorang terinfeksi coronavirus, maka orang tersebut bisa menyebar ke orang lain. Itu yang menjadi permasalahan global saat ini. Kalau hanya coronavirus infeksinya terbatas dari hewan ke manusia, itu selesai. Artinya pasiennya kita karantina, kita obati, selesai sampai di sini. Permasalahannya adalah coronavirus ini dapat menyebar dari manusia ke manusia. Itulah kenapa pemerintah termasuk WHO sangat-sangat aktif membatasi pergerakan orang masuk dan keluar ke negara. Itulah alasannya. Kenapa? Karena virus corona yang terbaru ini dia sangat mudah berpindah dari manusia ke manusia. Ini karakteristik coronavirus yang sekarang sama seperti karakteristik, Ibu masih ingat nggak kasus SARS? Sama seperti itu.
Jadi dia sebenarnya itu bisa dari manusia ke manusia. Satu lagi adalah MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Hampir sama. Dan virus-virus itu juga semua memiliki kemiripan, yaitu hospes utamanya sebenarnya adalah pada kelelawar. Menyangkut apakah infeksi bisa disebabkan oleh penyebaran dari udara, itu masih kontroversi, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kenapa? Karena coronavirus itu, Ibu bayangkan, seekor hewan dari kotorannya, dari air ludahnya, apalagi dari darahnya, dari cairan, dari manapun, itu bisa menularkan coronavirus. Kotorannya juga bisa. Ibu masih ingat kasus virus Ebola nggak? Ibu pernah lihat nggak ada semacam animasi yang dikeluarkan oleh WHO tentang virus Ebola? Virus Ebola itu, Bu, pertama kali terjadi kasusnya itu penularannya karena seseorang memegang lagi-lagi kelelawar. Kelelawar ini memang tinggal memang jadi bermasalah sepertinya. Tapi saya juga pernah mengkonsumsi kelelawar dulu waktu masih kecil. Saya juga nggak tahu, karena saya dulu katanya ada asma. Jadi kata ibu saya, kamu kalau di saya kan betul orang Medan nih. Nah, kalau di Medan bukan kelelawar katanya, kalong. Benar ya? Kalong ya? Ya kan biasanya digantung-gantung gitu ya Bu ya. Saya tuh makan empedunya katanya. Aduh, saya juga bingung. Mungkin dulu saya kalau ke dokter saya nggak tahu, karena saya tahu corona ya kan. Tapi saya mengkonsumsi itu, dan alhamdulillah saya memang sampai sekarang asma saya tidak pernah kambuh, ya. Malah jadi subur, ya. Nah, seperti itu. Nah, Ebola contohnya itu penularannya Bu, ketika seseorang terkontaminasi virus Ebola, ya, dia memegang suatu kelelawar yang ada darahnya dan dia mengusap mukanya. Jadi darah itu kontak ke kornea, ke cairan bola mata, dan dia masuk menginfeksi. Virus, rute dari infeksinya bisa dari mana aja, karena ukurannya sangat-sangat kecil. Gitu ya. Jadi, nah terlepas dari itu, namun beberapa saat ini sudah ada klarifikasi bahwa yang paling sering itu adalah dari droplet. Droplet itu adalah semacam percikan. Jadi kalau misalnya ibu ada batuk, ada flu, ada baiknya seperti ibu ini pakai masker. Droplet itu memang paling sering atau paling mudah menyebabkan infeksi. Tapi kita harus tetap waspada bahwa tidak hanya droplet saja, kemungkinan dari airborne atau dari udara, kita harus juga mencegah kemungkinan penyebaran virus corona. Ya. Itu aja intinya Bu ya. Kita masuk ke materi ya, soalnya materi saya cukup padat hari ini. Ya. Ya, jadi PowerPoint ini saya siapkan dalam waktu 7 jam, 6 jam lah. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nggak paham, ada yang tidak ngerti, boleh langsung bertanya aja ya. Karena di sini kita lebih sifatnya itu berdiskusi, saya tidak mengajarkan, tapi saya lebih ingin ibu paham, ya. Sehingga nanti keluar dari ruangan ini, ibu-ibu sudah mempunyai pandangan persepsi yang sama dengan saya tentang apa itu novel coronavirus. Jadi begini Bu ya, kata-kata novel coronavirus ini, arti kata-kata novel itu artinya baru, belum pernah ada sebelumnya. Jadi nanti novel coronavirus ini namanya bisa berubah. Mungkin nanti namanya Wuhan coronavirus dan lain sebagainya. Sama juga seperti SARS, sama juga seperti MERS-CoV. Awalnya penemuan kasus ini itu disebut dengan istilah novel. Novel itu hanya menandakan bahwa virus ini baru, tidak sama dengan virus-virus sebelumnya yang sudah pernah terdeteksi. Ya. Oke, lanjut Mas. Nah, saya yakin Ibu sudah pernah baca. Ini adalah latar belakang
novel coronavirus di dunia. Jadi pada tanggal 31 Desember, kota Wuhan ya, di Tiongkok itu dilaporkan dengan adanya kasus-kasus pneumonia berat yang belum ada atau belum diketahui etiologinya. Kita ketahui selama ini kasus pneumonia berat itu paling sering disebabkan oleh bakteri, bukan oleh virus. Tetapi kenapa sih ya pasien ini infeksi berat dikasih antibiotik kok nggak respon seperti pemikirannya? Ya. Awalnya dan yang menjadi semakin curiga adalah kasus itu sangat cepat berkembang. Awalnya ada 20 kasus, kemudian jadi 2 kali lipat yaitu 59 kasus, dan rentang usia yang terkena itu adalah kisaran 12 sampai 59 tahun. Kasus kematian pertama itu dilaporkan pada orang yang menderita usia 61 tahun dengan penyakit komorbid yang berat, ya. Dan dari 50 pasien yang sedang menjalani perawatan, ada 2 pasien yang dikatakan boleh disuruh pulang, namun 7 lagi dalam kondisi yang serius. Serius itu artinya perlu pantauan, mungkin perawatan di ICU dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena kasus ini tergeraklah hati WHO. Ya. Maka WHO menyatakan bahwa kita harus waspada, dunia harus waspada. Kenapa? Karena ada kasus pneumonia yang menjadi outbreak, artinya menjadi wabah. Ya. Itu di Cina gitu. Dan 1 minggu kemudian, tanggal 7, ternyata Cina telah mengkonfirmasi bahwa ada virus baru yang telah teridentifikasi. Virus itu masuk ke dalam kelas coronavirus, kemudian karena dia masih baru, diberilah embel-embel kata novel. Ya, novel itu artinya tadi saya bilang masih baru, novel coronavirus. Ada yang bilang nCoV, ada yang bilang nCoV, ya kan? Kalau kita bingung, novel aja, novel coronavirus, ya. Nah, virus novel coronavirus itu dikatakan bahwa dia menular dari hewan ke manusia saat pertama kali ditemukan. Namun saat ini yang paling penting adalah dia bisa menular dari manusia ke manusia. Ini yang berbahaya. Kenapa? Karena kalau sudah manusia ke manusia, pasti efeknya akan sangat besar. Selanjutnya, ini kalau mungkin nanti Ibu bisa lihatlah di internet, di Google, jadi masalah coronavirus ini. Bahkan Menteri Kesehatan kita sampai ngomong berulang-ulang tentang coronavirus. Dan yang saya sedihnya itu adalah karena ada infeksi novel coronavirus ini, banyak segelintir orang memanfaatkan kejadian ini. Contohnya paling gampang, harga masker jadi mahal, ya kan Bu ya. Masker jadi langka, N95, masker bedah biasa jadi langka. Yang kedua, banyak sekali hoax-hoax menyebar di internet mengenai kasus coronavirus. Cuma kalau kita, saya, klinisi atau teman-teman sekalian, prinsipnya adalah kalau menerima informasi harus sumbernya yang sahih. Kalau infeksi, kita nggak usah pusing-pusing Bu. Nomor 1 WHO, nomor 2 CDC, sudah cukup. Kalau jurnal-jurnal itu tidak usah dibaca, itu hanya laporan-laporan kasus. Tapi untuk kita orang awam, WHO dan CDC itu cukup jadi pegangan, ya. Selanjutnya, nah, saya ambil dari WHO Bu ya. Nanti ini pada tanggal 1 Februari Ibu lihat. Jadi dari Ibu lihat yang di lingkaran merah ya, fokusnya lingkaran merah, jangan fokus baca tulisan Inggrisnya. Nah, tanggal 1 Februari kasus global itu ada 11.900, di mana sebelumnya kan sebelum 1 Februari itu kan 31 Januari. Dari tanggal 31 Januari ke 1 Februari konfirmasi kasus baru itu ada 2.128. Luar biasa ya.
Dan di sini sudah pasti pemerintah China sudah pasti mengisolasi, artinya kita itu nggak akan diizinkan dengan hewan. Artinya transmisinya sangat mungkin dari manusia ke manusia. Itu logika kita nomor satu. Ya. Dan ibu bisa lihat angka kasus barunya Cina itu hampir 90%. Dari 2128, 2100 itu di China, 26 itu kasus di luar China. Itulah kenapa kita di travel warning datang ke China. Jadi nanti kenapa saya boleh tidak boleh ke China? Ini malah alasannya. Karena transmisinya bisa dari human ke human, manusia ke manusia. Ini saya belum tanggal 3. Ibu bisa lihat lagi. Dari tanggal 2 ke tanggal 3, kasusnya itu ada 2.838. Ya, belum lagi dari tanggal 1 ke tanggal 2. Mungkin 4.000 ya, Bu ya. Dan tetap dari 2.838 itu kasus barunya itu ada 2.831 di China. Hanya 7 kasus di luar. Ya. Selanjutnya slide. Nah, ini tanggal 6. Saya tadi kemarin tuh pengen ngambil tanggal 7, cuman WHO belum mengeluarkan report. Semalam sampai sampai jam 11-12 malam WHO belum mengeluarkan report. Ibu lihat Bu, semakin lama angkanya semakin besar. 3.700. Sudah 28.000 kasus. Dan memang dominasinya di China. Jadi jangan mengatakan bahwa ini tidak ada, Bu ya. Ini memang real, ini nyata. Sampai bayangkan Bu, 3.600 dan di luar China itu 25. Ya. Selain Mas, ini. Ibu lihat lingkaran-lingkaran merah. Yang paling gede yang mana? Cina kan? Kalau dia lingkarannya gede, artinya angka kejadian kasusnya itu di atas 5.000. Alhamdulillah sih, Indonesia nggak ada di situ. Ibu bisa lihat nggak? Indonesia nggak ada ya. Terdekat dari Indonesia itu adalah Singapura dan Malaysia. Malaysia ini bukan Malaysia yang di atas Singapura, Bu ya. Malaysianya yang di atas Kalimantan. Ya. Sarawak dan Sabah satu lagi. Boleh. Karena memang virusnya sumbernya berasal dari Cina, Pak. Ya. Iya, jadi SARS kemudian, jadi gini Pak, virus ini menyebar dari Cina karena anggapannya yang pertama adalah memang pola makan yang sangat ekstrim dari negara China. Iya. Kenapa? Karena seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan seperti itu, contohnya ada sini orang Manado nggak? Ada. Manado gimana Bu? Kan Manado itu juga ada pasar yang masih Pak. Pemulung juga masih. Ya. Tapi makanya saya bilang kita tidak bisa mengkhususkan bahwa the only problem. Terutama saya makan kelelawar kalau masih kecil Pak. Dikasih orang tua saya. Tadi mungkin Bapak belum ada. Saya dikasih kelelawar untuk mengobati asma saya dan alhamdulillah saya sembuh. Nah, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. That's it. Artinya karena kita tahu bahwa problem utamanya adalah bat atau kelelawar, makanya memang kita tidak boleh mengkonsumsi kelelawar atau wild animal. Ya. Jadi memang utamanya dari China. Kalau lebih spesifikkan lagi, Ibu bisa lihat itu, hampir semua China kena lingkaran merah. Di zoom ya, diperbesar. Ibu bisa lihat, memang kasusnya kita harus kasihan juga dengan kondisi seperti ini ya. Ini tanggal 6 ya, 2 hari yang lalu. Nanti kalau Ibu rajin, coba search di WHO, buat aja dari Google, WHO Annual Report nCoV, udah pasti dapat. Ya, oke, next. Nah, apa itu coronavirus? Jadi Bu, coronavirus ini bisa menginfeksi semua manusia. Ya,
Keluhannya yang paling ringan itu adalah flu. Saya flu. Mungkin saya kena coronavirus. Mungkin, tapi kan coronavirusnya seperti COVID, seperti itu. Ya. Ibu kenapa pakai masker? Lu juga ya? Ibu kenapa pakai masker? Batuk, ya kan? Flu sama batuk itu kan berdekatan ya, satu di saluran nafas atas, satu di saluran nafas bagian bawah. Ya. Yang paling sering itu virus, satu lagi yang paling sering itu virus influenza. Ya, pernah dengar ya, flu burung, flu babi, itu faktor dari virus influenza. Jadi influenza itu nama virus, Bu. Jadi kalau ibu flu, jangan bilang saya ibu sakit apa, saya sakit influenza. Saya sakit flu. Nah, karena influenza itu lebih spesifik terhadap kuman. Ada namanya influenza tipe A, influenza tipe B, satu lagi ada namanya hemovirus influenza. Ya, itu diagnosa, ibaratnya bahasa Arabnya itu diagnosa dari kuman. Ya. Apakah kita bisa membedakan infeksi oleh karena influenza, rhinovirus atau coronavirus? Sangat sulit kalau tidak melakukan pemeriksaan. Karena gejalanya sama semua, Bu. Ya, baik itu infeksi karena rhinovirus, karena corona, karena COVID, sama semua. Ya. Dan dia adalah virus RNA. Artinya RNA ini di dalam selnya dia hanya mempunyai satu tali, ya. Dan tadi saya bilang, Bu, ya, distribusinya sangat luas ya. Hewan ternak, jadi pada ayam, pada kucing, pada pada anjing, pada unta, pada kelelawar, dia bisa tersebar di mana saja. Ya. Kemudian dia terdiri dari 4 kategori, ya kan? Dan dari 4 kategori, alfa dan beta itulah yang diketahui dapat menginfeksi manusia. Jadi selama coronavirus ada 7 coronavirus yang telah diketahui dideteksi pada manusia. Dari 7 ini, yang efek signifikan itu yang 3 terakhir, SARS. Ya. SARS ini sempat heboh tahun 2003. Nomor 2 adalah MERS-CoV, itu di Timur Tengah. Ya. Dan yang ketiga yang terbaru adalah nCoV, menurut Permenkes. Ini 3-tiganya, yang SARS, yang MERS, dan nCoV jadi jadi perhatian penting karena penularannya dan kondisinya yang pasiennya yang sering berat. Tadi saya bilang, ini penyakit zoonotik. Zoonotik itu artinya penyakit ini sebenarnya ada pada hewan, tetapi bisa menular ke manusia. Dan yang paling penting sekarang kejadiannya adalah nCoV bisa menular dari manusia ke manusia. Nah, ini Ibu lihat, ini dari CDC, ya. Tadi kita bilang kalau kita bicara tentang infeksi, patokan kita adalah WHO dan CDC. Ini ya, Bu ya, manusia, ini ya. Jadi kalau Ibu lihat, kalau kita lihat SARS, MERS-CoV, semuanya sumbernya dari satu. Ini kayak logo Batman ya sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya yang dikatakan sebagai penyebab infeksi dari MERS-CoV, ya. Jadi SARS itu kan dikatakan hospes penyebabnya adalah luwak atau musang. Kalau MERS-CoV itu infeksinya disebabkan oleh unta. Namun ternyata faktanya adalah baik luwak ataupun unta, kemungkinan besar sumber virusnya itu berasal dari kelelawar. Kalau kita berbicara lebih jauh lagi ya Bu ya, hospes utamanya sebenarnya virus ini adalah kelelawar. Hospes perantaranya adalah bisa unta, bisa musang, bisa hewan-hewan lain, dan hospes terminalnya, hospes targetnya itu adalah manusia. Nah, manusia
menyebar ke manusia. Misalnya dia jumpa di pasar, ngomong-ngomong ya kan, cuacanya lembab dan mungkin jumlah kumannya lagi tinggi, pasiennya lagi nggak fit, ngomong-ngomong kena pasiennya. Kemudian healthcare associated transmission, jadi misalnya ada pasien coronavirus, yaitu misalnya ikut di panti jompo, atau misalnya kalau ibu dulu menjalani kemoterapi ya, di ruangan kemoterapi seperti itu, atau pasien-pasien yang darah itu namanya healthcare. Kemudian household, jadi household itu satu rumah. Ibu ngomong dengan anak, anaknya kena. Pernah dengar nggak baru-baru ini pembantu di Singapura warga negara itu betul. Dan memang faktor resikonya jelas, majikannya itu memang terkena nCoV baru pulang dari Cina, gitu, ya, itu. Jadi memang household transmission, jadi memang problemnya ini bukan karena penularan manusia ke manusia, ini paling fatal, ya. Selanjutnya, nah, ibu lihat nih, ini kita ambil dari The Wall Street Journal dan memang sepakat bahwa original host itu dikatakan adalah kelelawar, ya. Bahkan novel product virus sekarang tuh 95% mereka yakin itu dari kepala. Kenapa? Karena novel coronavirus, SARS, MERS itu mempunyai kemiripan. Ibaratnya genetik, Bu. Misalnya ibu punya anak ya, anaknya pasti genetiknya mirip dengan ibu. Sama seperti itulah coronavirus ini. Dia memiliki kemiripan, sangat mirip dengan MERS, sangat mirip dengan SARS, sehingga dikatakan bahwa saya yakin 95% bahwa itu kemungkinan besar dari kelelawar. Tapi hospesnya itu prakteknya bisa banyak. Misalnya di kelelawar itu bisa menularkan ke hewan A, hewan B, hewan C, hewan D, hewan E. Nah, sekarang adalah pemerintah sedang mencari apa hospes perantaranya. Apakah mungkin kelelawar murni langsung menginfeksi manusia, atau ada hospes-hospes perantaranya? Ini yang jadi masalah. Makanya pada waktu itu pusat perbelanjaan hewan itu langsung diisolir. Karena itu alasannya. Kenapa? Karena saking banyaknya hewan yang menjadi hospes perantara, maka diputuskan semua manusia atau semua orang yang berdomisili harus diisolasi dengan pasar hewan. Itulah alasannya. Nanti ibu harus bisa ngasih tahu, hati-hati kalau misalnya berbelanja ke pasar. Jadi kalau misalnya ibu beli ayam potong misalnya, pakai masker boleh? Ya boleh. Saya asal disuruh ibu saya beli ayam potong, misalnya ayam potong, ayam kampung, atau apa itu, saya pakai masker. Nah, tapi kita nggak tahu, ada coronavirus, ada avian influenza, ya, seperti itu. Tapi sekali lagi, penyakit yang ditimbulkan oleh virus itu rentannya bisa sangat jauh. Nanti saya tunjukkan slide-nya, ya. Nah, ini Bu ya, pernyataan dari mikrobiologi Amerika. This virus is 95% the same as virus already identified in bats, SARS, and MERS. Mirip. SARS, MERS, nCoV mirip. Kita sudah punya bukti. Dan ini ahli yang ngomong, ya. Jadi mudah-mudahan ini valid. Next. Tanda dan gejalanya apa? Enggak khas, Bu. Batuk, sesak nafas, demam. Saya kalau habis jaga malam batuk sama demam bisa, Bu. Ya kan? Sesak nafas bisa juga. Orang asma, sesak nafas bisa, batuk bisa, demam bisa, bisa. Makanya kalau sebenarnya untuk kita awam agak sulit mendiagnosa infeksi. Tapi yang paling penting adalah faktor resiko. Jadi kalau misalnya ibu ada saudara-saudara, kenapa batuk flu? Kamu udah pergi ke Cina nggak? Nah, kayak gitu. Jadi kita harus cukup apalagi kalau orang yang hobinya jalan-jalan ke luar negeri, itu kita harus aktif bertanya. Ya. Kemudian ini Bu, yang paling penting masa inkubasi. Kemarin ada yang pernah bertanyakan, kenapa sih kok nggak langsung dijemput warga negara Indonesia? Pernah terpikir seperti itu nggak? Pemerintah langsung dipulih. Itu Jepang langsung warganya. Indonesia kenapa sih nggak ngejemput warganya? That's it. Masa inkubasi.
Kenapa? Karena novel coronavirus itu, misalnya ibu terkena novel coronavirus hari ini, ibu bisa nggak langsung sakit, Bu. Ibu sakitnya 2 minggu kemudian, atau bisa 2 hari kemudian. Seperti itu ya. Masa inkubasinya 2 sampai 14 hari, ya. Jadi nanti selama 14 hari itu, ibu akan diperiksa intens dulu, periksa darah, ya kan? Kalau misalnya ada infeksi, walaupun gejalanya masih ringan, ibu pasti akan langsung dirawat, gitu, ya. Jadi jangan pikir bahwa kalau sehari ini kita kena virus, besoknya sakit. Tidak. Dok, kenapa sih saya kenanya sekarang 2 minggu lagi bisa kambuh? Ya ini, memang masa inkubasinya seperti itu. Ya, jadi nggak langsung, Bu, dan sangat tergantung dari daya tahan tubuh. Nah, di kapan sih kita curigai orang nCoV? Jadi kita ada mengeluarkan istilah baru namanya SARI, Severe Acute Respiratory Infection, di mana ini definisikan sebagai ada demam dengan suhu di atas 38 pada saat datang dan batuk, dan onsetnya itu dalam waktu 10 hari. Nah, di sini banyak ibu kita yang usianya sudah cukup tua ya. Nah, kayak ibu nih, umur berapa, Bu? Baru 80. Kalau macam ibu kita, saya mau nenek ini seharusnya nih. Kalau macam nenek ini, gejalanya bisa tidak khas. Jadi kalau macam nenek kita ini, kalau infeksi paru-paru, gejalanya bisa nggak ada batuk ya. Oh, bronkitis ya, ya. Kadang-kadang gejalanya cuma satu nih, nggak mau makan. Kalau itu insya Allah sehat, mudah-mudahan sehat ya. Tapi yang perlu saya kasih tahu, kalau kita menjumpai orang dengan usia lansia seperti nenek ini atau usia di 65 tahun, hati-hati, gejala yang saya bilang ini bisa tidak khas. Nenek ini kalau kena infeksi bisa nggak demam. Dia keluhannya hanya tidak mau makan. Karena respon daya tahan tubuhnya beda-beda. Nah, ya saya juga nih kalau nggak enak mau makan. Kalau enak kamu ya. Iya, makanya saya bilang. Kadang kalau misalnya, makanya saya bilang, kalau kita demam, hati-hati. Bisa saja karena kurang istirahat, karena kurang minum, gitu. Tapi kalau misalnya demamnya tidak ada perbaikan dengan istirahat, minumnya cukup, dan puasanya makin lama, maka mungkin ada sesuatu di dalam tubuh kita. Ya. Sekali lagi, hati-hati pada usia tua. Berapa umurnya? Wah, sehat ya. Jadi seperti itu ya, Ibu ya. Hati-hati kalau pada lansia. Jangan nanti, Ibu kenapa keluhan? Ibu kenapa Bu? Nggak mau makan? Nggak mau makan Bu, kasih ayam, dikasih daging, nggak mau makan. Hati-hati. Tanya-tanya juga, Ibu ada batuk-batuk nggak? Ada demam-demam nggak? Kadang-kadang keluhannya nggak demam Bu. Saya keluhannya cuma pegel-pegel. Iya, ternyata ada infeksi. Hati-hati, ya. Nah, ini kalau Ibu lihat tanda panah. Ini adalah spektrum penyakit dari nCoV. Apakah nCoV bisa sembuh? Bisa. Apakah nCoV bisa meninggal? Bisa juga. Gitu ya. Apa yang menyebabkan penyakit ini bisa dari yang sangat ringan sampai shock sepsis? Ini banyak sekali faktornya, Bapak dan Ibu. Saya terkena nCoV, mungkin saya langsung sepsis. Ibu terkena nCoV, mungkin Ibu cuma batuk-batuk ringan. Bapak terkena nCoV, mungkin hanya, Dok, saya sesak nafas. Ibu terkena nCoV, saya nggak ada keluhan, Dok. Respon tubuh berbeda-beda terhadap nCoV. Jadi jangan langsung menjudge bahwa kalau nCoV pasti meninggal, enggak. Kalau nCoV pasti aman-aman saja, enggak juga. Makanya pasien-pasien nCoV itu harus kita pantau kondisi klinisnya, harus kita pantau. Kalau ada perburukan gejala klinis, maka kita harus aware, kita harus hati-hati. Kenapa ini? Dan problemnya juga adalah
ketika seseorang terkena infeksi virus, maka infeksi virus itu akan mempermudah orang tersebut terkena infeksi yang lain. Jadi, terkena infeksi virus nCoV, pasiennya berbaring lama, sesak nafas, tidur, akan terjadi penyakit infeksi yang lain. Itu yang menjadi masalahnya. Ya. Jadi spektrumnya itu adalah penyakit tanpa komplikasi. Jadi infeksinya keluhannya cuma ya paling batuk, tenggorokan gatal, badannya pegel-pegel, nggak khas. Ternyata diperiksa darahnya, ternyata dia nCoV-nya positif, rawat inap, isolasi seperti itu. Nanti ada, kalau periksa darah nanti ada pemeriksaan yang khusus untuk nCoV ya. Kemudian pneumonia ringan, keluhannya batuknya kental, berdahak, gitu kan. Kemudian tadi periksa darah, bu ini leukositnya tinggi nih. Kemudian mungkin pasiennya di ronsen darah nih, bu itu ada bercak infeksi, rawat inap ya. Nah, gitu. Kemudian pneumonia berat. Kalau pneumonia berat, biasanya sesak nafasnya lebih progresif lagi. Biasanya nafasnya sampai 30 kali per menit. Itu sesak nafas. Kalau kita kan normalnya itu 18 sampai 20. Jadi kalau ibu melihat ada pasien infeksi, pernapasan di atas 30, baik itu usia muda, usia tua, udah deh bawa ke rumah sakit deh. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ARDS. Ini lebih berat lagi ya Bu ya. ARDS ini biasanya kalau ibu sering mau sinetron, maksudnya pakai masker. Nah itu ARDS namanya. Kalau sebenarnya begini, ARDS ini penegakan diagnosanya harus menggunakan laboratorium. Jadi nggak bisa pakai lihat-lihat sih. Oh ini ARDS nggak bisa. ARDS itu kayak masalah laboratorium ya. Saya nggak perlu menjelaskan lebih jauh deh, nanti ibu makin bingung lagi ya. Nah, Tenang aja. sekarang betul. Oh, kalau itu berbeda ibu, berbeda. Tentu beda. Kemudian yang lebih beratnya adalah sepsis dan sepsis berat. Ibu, patokannya gini aja. Kalau di merah dan hitam, ini kemungkinan besar ya boleh katakan 70% tidak. Kayak gitu ya. Kalau pneumonia berat masih 50-50 lah. Kalau kita bisa mendeteknya dengan benar, suportifnya benar, pasiennya kuat, mudah-mudahan bisa sembuh. Tapi kalau sudah ARDS, sepsis, shock sepsis, itu prosesnya jelek ibu. Jadi kalau sepsis itu ada infeksi, tetapi infeksinya itu sudah kena ke organ lain bu. Jadi pasiennya ini infeksi, batuk, demam, tiba-tiba diperiksa darah. Iya, ini sudah gagal ginjal. Bahasa kalau untuk kanker udah metastasis, gitulah kira-kira ya. Kemudian udah gagal ginjal, sudah trombositnya sudah turun, sudah kena gangguan lever, pasien sudah nggak sadar. Kalau sudah shock itu lebih berat lagi dia. Shock itu pasien itu tensinya tetap turun. Kalau tensi kita itu kan normalnya 120 gitu ya. Kalau udah shock tuh pasiennya tensi udah turun terus 80, 70. Sudah kita kasih cairan yang banyak dan dia perlu bantuan obat yang menaikkan tekanan darah. Jadi kalau ARDS, sepsis, shock sepsis, ini semuanya perawatannya nggak bisa di ruangan biasa Bapak dan Ibu sekalian. Ini harus di ICU. Atau yang pakai itu pokoknya itulah perawatnya seperti itu ya. Jadi kita seperti ini udah agak tidak bagus prognosisnya. Tapi ya tetap bisa sembuh. Tapi yang perlu saya tekankan adalah kalau sudah seperti ini kondisinya, ya kemungkinan bisa jelek. Yang merah dan yang hitam ya Bu ya. Jadi kalau yang hijau paling ringan, kuning yang sedang-sedang saja, orange hati-hati. Karena kalau orange ini tidak kita treat dengan benar, maka dia bisa langsung jatuh ke yang merah. Berapa lama sih dok orange ke merah? Nanti ada slide-nya. Orange ke merah bisa dalam 1 hari? Bisa itu, bisa sekali. Hari ini dia
Dok, kali ini kayak masih orange deh, tapi besok kenapa merah ya? Bisa. Tergantung dari daya tahan tubuh, cara dokter yang mengobati, dan lain sebagainya. Bisa ya? Ya, selanjutnya Mas. Ya. Apa boleh? Konsep Mas, coba balik Mas. Yang mana Bu? Oh, konsep itu timbulnya gejala. Ya. Jadi kan tadi kita sepakat ya Bu ya, inkubasi 2-14 hari. Konsepnya itu maksudnya rata-rata. Rata-rata sih 10 hari gejala akan muncul. Itu maksudnya konsep. Gitu ya. Wah, Pak Bu ya tadi bahasanya terlalu ini ya, terlalu canggih ya. Gak apa-apa. Kalau ada yang nggak paham langsung angkat. Jadi nanti biar keluar dari sini, Ibu bisa kasih tahu ke kawan, kasih tahu ke orang lain. Begini sih NCOV gitu. Jangan termakan dengan omongan-omongan dan lain-lain gitu ya. Next. Nah, ini Ibu. Pasien COVID bisa sadar, bisa nggak sadar. Nah, yang nggak sadar ini disebut pada usia tua. Hati-hati. Tadi saya bilang orang tua infeksinya bisa tidak khas. Jadi, ibu keluarnya apa Bu? Saya nggak mau makan. Makannya apa yang mau? Dikasih daging ayam nggak mau makan, kasih ini nggak mau makan, kasih ini nggak mau makan. Besoknya tiba-tiba ibunya sudah nggak sadar. Hati-hati. Makanya kalau misalnya kita rajin tuh, ibu kenapa Bu? Saya nggak mau makan, tapi ibu periksa tuh, ibu nadinya kok kenceng ya? Nadinya kenceng, kemudian ibu kayaknya agak mengap ya, kan ada bahasa kita mengap ya. Mengap itu agak sesak nafas. Itu kemungkinan sudah ada infeksi. Apa? Kalau anak kecil susah Bu. Anak kecil itu biasanya dia lebih pernafasannya yang utama, gitu. Ya. Kan kalau anak-anak kecil itu biasanya jantungnya akan berdebar-debar, kemudian dia akan menimbulkan sesak nafas, ya. Dan pada beberapa kasus biasanya anaknya akan kelihatan pucat atau biru. Itu penanda sudah tidak ada oksigennya, kayak gitu. Ya. Jadi pasien COVID tadi kan saya bilang bisa yang paling ringan sampai yang paling berat. Kalau yang paling ringan dia sadar aja, dia bisa makan, dia bisa minum. Orang keluhannya cuma batuk-batuk demam biasa, gitu. Tapi bisa juga sampai nggak sadar, ya seperti tadi yang saya bilang. Kemudian itu tadi tanda vital. Nah ini yang paling penting. Tanda vital ini sih sebenarnya hampir bisa diaplikasikan ke semua pasien, kecuali satu, demam. Pada orang usia tua bisa tidak demam. Tadi kita sepakat ya. Jadi agak harus hati-hati nih kalau yang punya orang tua di rumah yang sudah usia 5 tahun, harus agak hati-hati ya, karena bisa demam, bisa tidak demam. Jadi harus hati-hati. Sebenarnya demam itu daya tahan tubuh, hati-hati ya. Kenapa saya bilang daya tahan tubuh? Pada waktu kita demam, tubuh kita itu, imunitas tubuh kita itu akan kerjanya lebih optimal. Ya, hati-hati. Tapi itu dalam kondisi demam karena infeksi. Tapi kalau demam karena dehidrasi, enggak. Dehidrasi itu kekurangan cairan. Dan hati-hati juga Bu. Tidak semua demam itu, kalau kita jumpai pasien demam, itu harus hati-hati. Ada orang demam obatnya dengan cairan. Ada orang demam obatnya dengan istirahat banyak. Termasuk virus. Virus ini kan sebenarnya pengobatan utamanya adalah suportif, mendukung. Tidak ada terapi yang spesifik terhadap virus. Tadi kita jelaskan. Ya, oke, sepakat ya. Kemudian dapat diketahui retraksi. Jadi retraksi untuk pernafasan ini Bu, kalau saya nggak kelihatan, itu harus tetap kurus. Kalau kayak saya yang subur ini nggak kelihatan. Retraksi itu jadi gini Bu, kalau kita tarik nafas kan biasa aja ya. Nafasnya kalau nggak pakai perut, pakai dada. Kalau retraksi Bu, dia itu sudah pakai batu-batu pernafasan sampai dan berat itu kalau kita lihat itu retraksi itu selainya sampai melebar. Makanya saya bilang itu orang kurus. Kalau orang gemuk nggak berlaku gitu. Atau bahasa gampangnya, ketika dia sesak dia sampai pakai batu pernapas sampai dia akan kesulitan untuk menarik nafas. Itu maksudnya retraksi pernafasan ya. Jadi kalau ibu lihat, jadi sesak nafas itu Bu bisa dua. Satu bisa frekuensinya yang bertambah. Jadi normalnya kita bernafas kan 18-20 kali ya Pak ya.
Kalau sesak nafas itu bisa sampai 30 kali. Atau nafasnya normal, dia itu cuma 10 sampai 12 kali, tapi dia berat banget. Itu juga tidak sesak nafas. Hanya saja terminologi bahasa kedokterannya itu berbeda. Tapi tetap kita bilang itu sesak nafas gitu. Jadi sesak nafas itu bisa frekuensinya yang naik, jumlahnya yang naik, atau sesak nafas itu bisa dia nafasnya normal tetap 18 kali tapi berat dia. Itulah nanti yang saya jumpai taksi pernapasan. Tapi sekali lagi, jangan kita ada taksi pada orang yang gemuk, nggak kelihatan susah. Ya susah bu. Tapi biasanya sih nampak kalau dia ada taksi. Kalau ada taksi itu biasanya, itu pernah lihat pernapasan cuping hidung nggak? Pernapasan cuping hidung karena saking kuatnya dia tarik oksigen, ini sampai ke dalam. Kayak orang yang suka main hidung itu, karena kita sampai gitu, tarik nafasnya jadi pernapasan hidung, jadi cupingnya itu hidung ini gerak kemampu di sini. Itu namanya pernapasan cuping hidung. Itu pertanda sesak nafas. Ya, sesak nafas itu bisa dia nafasnya tinggi, bisa juga nggak tinggi, bisa juga frekuensi normal ya. Kemudian, nah pemeriksaan fisik ya ini dokter kayak ibu ya, ada nanti ibu dengar aja, bunyinya ada satu nafasnya kerak, wah ini ada masalah penguapan. Dok saya itu dengan anak saya atau ibu saya ini nafasnya kok bunyi-bunyi ya, nah itu hati-hati kalau ada bunyi-bunyi, mungkin ada tertahan dahaknya di sini kayak gitu ya. Oke, kemudian ibu pemeriksaan penunjang. Jadi sebenarnya pernah nggak dengar info bahwa ada nggak yang bingung bertanya bahwa nCoV ini bisa nggak sih diperiksa di Indonesia? Saya yakin nCoV ini bisa diperiksa di Indonesia, bisa di Litbangkes, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dekat Kesehatan Negara. Jadi nanti saya yakin, ibu coba cari di Google, apakah bisa coronavirus dideteksi di Indonesia? Ada yang bilang tidak bisa. Kenapa? Kan ada yang bilang, kenapa sih novel coronavirus tidak ada di Indonesia? Ada yang bilang karena kita tidak bisa deteksi. Bisa. Ya. Rumah Sakit Hasan Sadikin baru-baru ini mengirimkan sampelnya ke Litbangkes. RSCM juga pernah mengirimkan dan ternyata semuanya masih negatif. Tapi bisa diperiksa ibu ya. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa itu adalah nomor 3, real time PCR NOV. Untuk saat ini, inilah yang paling sering direkomendasikan baik oleh WHO ataupun negara-negara lain untuk mendiagnosis novel coronavirus real time PCR. Jadi real time PCR itu gini kira-kira. Saya hanya mau analoginya ya. Ada satu virus, ya. Virus itu kan bu kecil sekali ya. Di dalamnya ada inti sel. Jadi prinsipnya dia akan mereplikasi, memperbanyak selnya. Jadi kalau virusnya tidak terdeteksi, sudah pasti dia tidak akan terbaca. Kalau dia ada satu aja yang terdeteksi, dia akan terbaca dan dia akan diperbanyak kopinya. Seperti itu. Kalau pemeriksaan radiologi itu melihat apakah di dadanya ada infeksi atau tidak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien batuk, demam, ototoraksnya, wah ini infeksi semua nih, dan dia baru bepergian dari daerah China, hati-hati ya. Kemudian fungsi pleura. Jadi fungsi pleura ini sebenarnya tidak begitu penting, tetapi kalau misalnya pasien dengan infeksi novel coronavirus ada cairan di selaput pembungkus paru-parunya, maka harus kita periksa. Kenapa? Tadi kita sepakat ya Bu ya, virus itu bisa kena dari mana saja, dari kotoran, dari air kencing, dari cairan mana aja bisa. Jadi sebisa mungkin sampel-sampel yang bisa kita dapatkan harus kita periksa. Ya. Kemudian pemeriksaan kimia darah. Jadi pemeriksaan kimia darah ini Bu, yang gampang lah, darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, apalagi masa perdarahan, masa pembekuan, ya kan. Jadi gini Bu, kalau pasien nCoV-nya sudah sepsis, shock sepsis yang tadi saya bilang, yang kondisinya berat, terkadang yang susah itu mengobati komplikasinya Ibu.
Misalnya pasiennya infeksi virus, pasiennya shock sepsisnya atau misalnya sepsis, tiba-tiba pasiennya gagal ginjal. Wah, kita lebih berat mengobati gagal ginjal. Atau pasiennya sudah di IC. Di IC itu Bu, bahasa awamnya seperti ini, darahnya menggumpal di mana-mana. Wah, itu berat Bu artinya. Kita pengen suportif pasiennya, karena infeksi ini tidak ada pengobatan yang betul-betul membunuh virus langsung, belum ada. Yang ada hanya terapi suportif sembari menunggu kemampuan tubuhnya untuk membunuh virus. Nah, kita dihadapkan dengan pengobatan komplikasi gitu. Jadi kita ada juga ibaratnya berlomba dengan waktu. Kita berharap tubuhnya mampu mengeliminasi virus, tetapi di sisi lain kita juga harus memastikan bahwa tubuhnya, ginjalnya, levernya, darahnya itu sanggup untuk melawan komplikasi dari virus. Paham ya? Virus itu mengkontaminasi atau merusak fungsi tubuh yang tadi. Nanti ada desainnya, nanti kita jelaskan. Tapi sekilas begini ya Bu ya, secepat apa itu tergantung daya tahan tubuh seseorang. Dokter Terawan pernah bilang, kalau misalnya kita harus jaga kesehatan tubuh, itu benar. Berapa? Tadi kan spektrum virus dari hijau sampai yang hitam. Yang paling ringan itu yang hijau sudah pasti mudah-mudahan daya tubuhnya yang sehat. Yang kedua adalah jumlah virusnya, Ibu. Semakin sering dia kontak dengan sumber infeksi, otomatis jumlah virusnya akan semakin besar. Makanya ketika ada orang kena infeksi, kita pakai masker, pasiennya juga pakai masker, dan kita harus menghindari kemungkinan sumber paparan. Dalam hal ini adalah hewan yang tadi. Jadi kalau misalnya Ibu nih kan sakit kanker, harus hati-hati, jaga kesehatan tubuh. Kenapa? Karena kalau kesehatan tubuhnya tidak fit, maka kita akan gampang terkena infeksi. Bagaimana cara menjaga kesehatannya? Bisa cukup, makan yang enak daripada yang sehat. Yang sehat, yang enak belum tentu sehat, ya kan? Jauhkan stres. Nah benar nih, nikmati hidup kayak gitu. Itu benar ya, makanan yang enak ya, enggak ya? Yang enak belum tentu sehat. Yang sehat udah pasti enak kan? Juga ya. Nah, itu saya disuruh makan granola lah tuh. Saya bingung tuh kawan-kawan saya Bu, makannya cemilannya granola, saya malah nggak pasangan. Gitu ya. Jadi kalau seperti itu ya. Kalau ada yang bikin, tanya aja langsung Ibu. Kita ini interaktif aja. Ya. Jangan nanti jadi masih mengganjal. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu gitu. Ya. Sekali lagi. Spektrum infeksi tadi yang dari ringan sampai yang berat, sekali lagi itu tergantung dari respon imunitas atau daya tahan tubuh seseorang. Mungkin kalau bayi yang kena bisa langsung berat Ibu. Kenapa? Daya tahan tubuhnya mungkin masih belum makan. Gitu. Kalau misalnya kita yang makannya banyak, yang rajin makan telur, rajin makan daging, mudah-mudahan tidak gampang terkena infeksi, tapi gampang terkena penyakit kolesterol. Pasti gitu ya. Prinsipnya makan itu harus seimbang. Ya. Dan mengingatkan. Nah, harus seimbang ya. Makan itu harus seimbang. Kalau misalnya Ibu bilang, Dok, saya makan nasi, tapi saya makan ikan 1 kilo, sama aja. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ya, baik, makasih. Jadi gini Bu, leukosit itu merupakan marker infeksi, ya. Tapi leukosit itu marker infeksi. Dalam kondisi leukositnya tinggi, artinya kalau dalam kondisi infeksi ya Bu ya, leukosit itu sudah aktif melawan infeksi. Kenapa? Karena leukosit itu memang fungsinya itu melawan infeksi. Dia kan itu ada 5, neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit ya. Neutrofil, eosinofil, basofil itu utamanya melawan infeksi yang akut, yang baru. Kalau monosit dan limfosit itu infeksinya melawan yang kronis.
Kalau macam ibu-ibu kita nih, rata-rata nih, yang sakitnya kronis, kemungkinan besar yang berfungsi adalah orang sudah infeksi. Tetapi kalau ada infeksi baru yang masuk, baru nih, kan akut, leukosit akan maju. Nah, kalau leukositnya turun, apa efeknya? Pada orang kondisi yang leukositnya turun, berarti daya tahan tubuhnya lemah. Ya, makanya ada istilah febrile neutropenia pada orang-orang yang sakit kanker. Febrile neutropenia itu suatu kondisi di mana leukositnya sangat rendah, neutrofilnya turun sehingga orangnya gampang terjadi infeksi. Bisa juga seperti ini, Bu. Pada orang yang infeksi, yang terus-menerus infeksi, leukositnya sudah nyerah. Aku udah gua melawan infeksi, dok leukositnya bisa. Dan infeksi virus bisa menyebabkan leukositnya naik, juga bisa menyebabkan leukositnya turun. Tapi sih sebenarnya leukosit ini sering turun. Dan juga pada orang usia tua, kalau ada infeksi, nah leukositnya bisa naik, juga bisa turun. Jadi leukosit naik dan leukosit turun, hati-hati. Satu lagi sebenarnya yang harus hati-hati itu suhu tubuh. Suhu tubuh demam bisa terjadi infeksi. Suhu tubuh terlalu rendah juga bisa penanda infeksi. Hati-hati. Jadi sebenarnya Bu, yang sedang-sedang aja lah. Yang terlalu tinggi nggak bagus, turunnya juga nggak bagus, ya. Itu kira-kira ya. Yang sehat nggak mesti enak ya Bu. Saya kan terus yang saya nggak begitu enak. Nah, kemudian propaxitonin. Nah, propaxitonin ini sebenarnya bukan untuk nCoV ya Bu. Propaxitonin itu untuk infeksi bakteri. Jadi gini, ada pasien infeksi berat, sesak nafas, sudah dikasih antibiotik. Dok, ini saya kasih antibiotik kok nggak respon ya? Infeksinya makin luas. Baru kita periksa propaxitonin. Oh, dok, propaxitonin normal. Kita curiga infeksi virus. Jadi kalau ada infeksi yang berat, misalnya nih ibu kan boleh bertukar pikiran dengan dokter. Misalnya ibu punya saudara sakit infeksi paru-paru berat, kemudian kita sudah kasih antibiotik, sudah kita kasih ini, ternyata tidak respon. Kemudian diperiksa propaxitonin, ternyata normal. Propaxitonin ini adalah marker infeksi bakteri. Bakteri itu biasanya dia infeksinya berat juga ya Bu ya. Nah, kalau ada infeksi berat, propaxitoninnya normal, curiga infeksi virus. Kemudian latak ini sebenarnya penanda apakah cairan dan oksigen sudah cukup nggak ke jantung. Jadi kalau ada orang infeksi, laktatnya tinggi, artinya kemungkinan besar cairan dan oksigennya belum cukup. Kalau tinggi, tapi tidak cukup. Tadi hidrogenase pada orang kanker itu berbeda lagi. Kalau LDH pada orang kanker itu bisa penanda limfoma atau proses replikasi atau pembelahan sel tumor yang masih aktif, itu berbeda-beda. Tapi laktat pada infeksi itu tanda bahwa infeksinya itu masih cukup serius, masih menyebabkan kekurangan oksigen ke jaringan, seperti itu ya. Jadi kedokteran itu sangat luas Bu ya, satu pemeriksaan artinya bisa sangat banyak. Gitu. Yang tadi saya bilang, leukosit tinggi infeksi, leukosit terlalu turun juga bisa infeksi. Demam bisa infeksi, demam tidak demam atau hipotermia juga bisa penanda infeksi. Maaf dok, kurang tadi. Oh ya, siap. Kemudian kultur untuk melihat bakteri dan pemeriksaan vesicula dulu. Jadi saya bilang tadi, PCR bisa dilakukan pemeriksaan di mana saja, cairan tubuh ya. PCR sudah bisa di Jakarta, di Dinas Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Percetakan Negara. Itu dekat ini Bu, dekat apa? Di seberang penjara, ya dekat. Kalau saya tiap hari lewat situ Bu, saya mau nyoba Bu. Moga-moga nggak ada ini ya. Nggak ada ini. Baik. Nah, ini ya Bu ya, bagaimana kita curiga infeksi nCoV.
Pertama, yang tadi ada batuk, demam, onset 10 hari, ya kan? Kemudian, dan satu di antaranya, dia itu ada riwayat bepergian ke daerah Cina, atau satu lagi, kita menjumpai pasien infeksi, tetapi pemeriksaan yang lainnya itu dalam batas normal. Artinya, kita sudah singkirkan kemungkinan semua infeksi. Misalnya begini Bu, RSCM punya pola kuman di sini. Jadi kalau misalnya RSCM ada misalnya pasien datang dengan infeksi, kemungkinan kumannya A, B, C, D seperti itu. Nah, pada waktu ada orang infeksi datang, kuman A, B, C, D ini tidak ada, dan kita kasih antibiotik tidak respon, disitulah kita curiga kemungkinan ini infeksi virus. Gitu. Karena ini lagi wabah global, kita harus curiga mungkin nggak ini novel coronavirus. Kenapa? Karena ini kan problem global, dia sangat menyebar ke seluruh dunia seperti itu. Yang kedua, dan tadi pasien yang menjalani manifestasi klinis walaupun mendapat terapi yang adekuat. Jadi ada infeksi, sudah kita obati dengan antibiotik sesuai dengan standar, sesuai dengan guideline, namun tidak respon, hati-hati kalau infeksi virus. Kemudian yang tadi ispa atau berat dengan ada kontak erat dalam vaksinasi dengan COVID, jadi tadi seperti yang kasus ada pembantu rumah tangga di Singapura, ya kan, dengan fasilitas kesehatan di mana ada infeksi hospital associated with COVID. Next, right. Ini tadi Bu, ya. Jadi kapan perkembangannya tadi Ibu yang nanya ya? Nih, jadi dia bisa 10,5 hari Bu. Jadi infeksi nCoV itu perjalanannya seperti ini. Jadi pasien bisa datang dalam di hari ke-7 atau hari kedua lah ya. 2 sampai ke-7, kalau kita nggak mensuportifnya dengan bagus, hari ke-8 bisa muncul sesak nafas, kemudian kalau kita suportif juga nggak bagus, bisa jadi ARDS tadi yang saya bilang di hari ke-9. Jadi penyakit ini cukup progresif, makanya suportif kita harus benar. Ya, ini yang tadi ya. Jadi perjalanan penyakitnya ada. Ini yang saya ambil dari kasus yang di Lancet. Jadi kasus infeksi novel coronavirus itu sudah ada di jurnal juga, mereka meneliti dan seperti inilah kira-kira perjalanan penyakitnya ya. Ya, cepat. Makanya kita harus pemantauan benar-benar. Makanya infeksi novel coronavirus apapun ceritanya terus dirawat Bu. Gitu, dicari. Kenapa? Karena mereka memperhatikan ini. 14 hari aman, boleh pulang. Kenapa? Tadi inkubasinya kita sepakat adalah 2 sampai 14 hari. Ini tadi Bu ya. Nomor 1, cuci tangan. Semua harus bisa cuci tangan. 6 langkah sudah tahu ya Bu ya. Sudah tahu lah ya, 5 moment itu ada cuci tangan. Kemudian penggunaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri contohnya pakai masker. Kalau saya di bagian pulmonologi, kalau kita melakukan tindakan intervensi, saya pakai kacamata. Kacamata ini Bu, ada namanya kacamata khusus untuk infeksi. Kemudian pakai masker, dan kedua pakai sarung tangan. Nah, satu lagi pakai gaun. Gaun itu kayak baju dan itu seperti ya kayak astron atau yang bentuk gampang itu kayak apron itu untuk melindungi dari infeksi. Sebenarnya itu cuma satu Bu, untuk mencegah percikan. Kenapa kita pakai kacamata? Kita sepakat bahwa virus bisa keluar dari kaitan berat, ya kan? Gitu ya. Kemudian kalau di IGD bagaimana? Triase itu maksudnya di IGD ya. Jadi kalau di IGD, kalau misalnya ada pasien yang, jadi gini Bu, semua pasien batuk, demam, infeksi saluran nafas, logikanya normalnya harus kita pakai masker. Tidak harus nCoV aja yang pakai masker, semuanya harus kita pakai masker. Kemudian ruangan isolasi. Jadi pasien-pasien nCoV ini Bu, kita isolasi. Kenapa? Dengan kita isolasi, kita membantu supaya dia tidak menularkan ke orang lain, dan juga membantu supaya dia tidak tertular oleh orang lain. Misalnya ada nih pasien nCoV, kita ini lagi batuk nih, ternyata kita batuk, kita juga infeksi, kan kasihan. Kita batuk, kita menyebarkan kuman, ada terus ke pasien nCoV, wah kasihan. Jadi dia kena infeksi virus, infeksi bakteri lagi, makin kasihan. Gitu. Jadi
Ini mencegah penularan dan juga melindungi dirinya sendiri supaya tidak tertular oleh orang lain. Gitu ya. Kemudian, jadi kalau misalnya kita ada perawat pasien Bu, ini COVID, jarak dari satu pasien ke pasien lain itu 1 meter minimal. Semakin jauh semakin bagus, ya. Kemudian pelindung mulut dan hidung yang bersih. Jadi kalau ibu bersih dengan HC gitu kan, jangan setahu-tahu ditutup, pakai masker gitu ya, pakai sarung tangan. Kalau nggak bisa pakai sarung tangan, pakai masker, pakai. Makanya, nah ini kan pakai dalam panjang semua ya, ini enggak. Pakai masker, pakai masker. Kalau nggak pakai tisu, pakai lengan. Ya. Dan bersihkan tangan. Dan ibu setiap ada bersin, jadi misalnya ibu bersin, pasien gitu kan. Nah, jangan langsung gini. Alhamdulillah. Jangan. Cuci tangan dulu. Kenapa? Begitu dia bersin, alhamdulillah di lembut. Kenapa perlu ke mata? Benar, tapi bukan kalau untuk mencegah infeksi itu benar. Kadang ada orang bersin, ditaruhnya ke meja. Meja itu begitu dia pergi, datang orang duduk, kita lagi beda, cek, bilang ke mukanya, kena hati. Seperti itu. Hati-hati ya ibu ya. Bersihkan tangan setelah kontak dengan sekat nafas. Jadi pembersihan tangan. Setiap ada bersih, setiap kita memulai menyentuh orang, bersihkan tangan. Jadi kan kalau ibu GMSCM itu kan ada tuh hand sanitizer di mana-mana ada. Nah seperti itu ya. Gunakan masker kalau pulang sama Bu ya, prinsipnya dengan pakai aerosol itu hampir sama. Prinsipnya APD itu alat pelindung diri. Gitu. Masker, glove, sarung tangan, kacamata dan tadi baju untuk mencegah cipratan atau apa ya. N95 ini maskernya masker bedah. N95 itu yang ketat banget. Itu biasanya N95 itu pada pasien yang memang sudah terkonfirmasi terkena COVID. Tapi memang kalau bisa pakai masker N95 ini bagus lah, tapi N95 itu wah sesak banget tuh pakai itu. Saya juga sesak pakai itu. Ya. Set. Slide. Next. Kemudian edukasi. Ini ya menjaga kebersihan tangan. Jadi ibu harus ingat ini ya, 6 langkah cuci tangan. Jadi cuci tangan itu jangan gini-gini aja Bu. Ada itu 6 langkah dan dia ada detiknya 30 detik kalau pakai hand swab, kalau pakai di apa di air yang mengalir 40-60 detik. Jadi cuci tangan itu bukan 5 detik. Nggak gitu ya. Biasa kan itu misalnya ibu makan KFC atau McD kan di tangan tuh pakai kan dong. Ya. Kemudian etika bersih dan batuk juga diterapkan ya. Oke, slide. Nah ini Bu, jadi Ibu lihat nih, saya hanya pengen menjelaskan sedikit. Ini infeksi virus nCoV, ya, angka kejadiannya. Ibu lihat, yang terpapar dengan market jualan itu kita market tadi ya, market hewan itu kita tandai warnanya merah. Ibu lihat nih, merah, keluar. Ketika di sini sudah diisolasi supaya jangan bepergian ke hewan. Ternyata pada tanggal 1 Januari sudah tidak ada lagi yang terinfeksi karena paparan terhadap manusia. Artinya apa? Di sini sudah mulai transmisi dari manusia ke manusia. Tadi ya, yang merah itu petanda bahwa dia itu terpapar dengan pasar-pasar hewan tadi. Gitu. Ya, itulah pentingnya. Seperti itu. Jadi hindari kontak dengan hewan. Ya, tapi kalau mau beli ayam ya mau gimana Bu ya? Ya ibu pakai masker lah. Kalau lagi kira-kira David minta tolong Gojek atau Grab kayak gitu ya. Nah, tolong pada anak-anak dan sebagainya. Kemudian mengkonsumsi, jangan makan hewan setengah matang. Hati-hati. Kemudian pasar yang basah, hindari kontak dengan infeksi, ya. Dan kalau kita ada memang ke daerah outbreak dengan ada apa? Kita baru pulang, kita curiga ada infeksi, maka kita harus konsultasi dengan dokter. Ya. Slide, lanjut ya. Nah, terapinya oksigen, kasih oksigen.
kasih cairan yang cukup. Kalau misalnya dia ada curiga infeksi bakteri, kasih antibiotik. Tapi antibiotik ini bukan untuk nCoV ya, Bu ya. Untuk infeksi yang lain. Kalau kita curiganya ada infeksi. Dan yang paling penting adalah kita harus evaluasi penyakit komorbid. Artinya kalau ada pasiennya sakit gula, kita obati gulanya. Pasiennya ada sakit lever, kita evaluasi levernya. Kenapa? Karena pasien-pasien dengan penyakit komorbid yang berat, maka dia akan lebih mudah jatuh ke kondisi penyakit nCoV yang lebih berat. Terkadang itu tadi, tolong diperhatikan kondisi-kondisi yang lainnya. Kalau dia nCoV, tapi pasiennya wah ini nCoV, tapi ini pasiennya DPM tidak terkontrol, curiga, hati-hati, bisa penyakitnya akan semakin berat. Ya. Kemudian kalau dia gagal nafas atau ARDS, yang mau nggak mau harus pakai selang pernapasan, pakai ventilator, gitu. Ya. Kemudian kalau dia shock septic, itu tadi saya bilang pakai obat yang menaikkan tekanan darah. Next. Nah, ini ya Bu ya, terapinya itu simptomatik. Kalau demam kasih obat demam. Kalau kurang sadar kasih cairan. Kalau tensinya turun kasih obat menaikkan. Kalau muntah kasih obat anti muntah. Itu simptomatik, terapi sesuai gejala. Saat ini belum ada anti nCoV yang sudah direkomendasikan, belum ada. Jadi jangan nanti ada bilang obatnya ini. Kalau misalnya katanya ada obat, itu masih dalam tahap cobaan, in vitro istilahnya. Yang sudah diakui secara resmi itu belum ada. Ya. Nah, kapan kita pulangkan pasien nCoV? Jadi kalau misalnya pasien dirawat dan ini sudah stabil nih, sudah sembuh, kita akan periksa PCR tadi, PCR nCoV 2 kali berturut-turut dalam jangka waktu lebih dari 12 jam. Kalau pasiennya stabil dan PCR-nya 2 kali berturut-turut negatif, boleh turun. Ya, next. Ini algoritmenya ya Bu ya. Ini sih tidak begitu penting. Ya. Nanti ada bahannya. Bu, ini yang penting yang saya pengen kasih tahu. nCoV ini mortalitasnya cukup kecil dibandingkan yang lain. Yang paling tinggi itu MERS-CoV, mortalitasnya sampai 34%. Kemarin saya sudah hitung, kan kasus kita lah tadi kita sepakat berapa ribu, kematiannya kurang lebih sekitar 400-an, hanya 2%. Tapi ini report dari ini ya, dari American Society of Microbiology, jadi cukup sahih, cukup valid ya. Gitu. Next. Ini diferensial diagnosa. Jadi itu tadi Bu ya, kalau kita ada infeksi virus, maka kita harus pikirkan juga kemungkinan virus yang lain. Pikirkan juga infeksi bakteri. Pikirkan juga sesaknya itu bukan karena virus, bukan karena bakteri, tapi karena jantung. Makanya tadi saya bilang hati-hati penyakit komorbid, hati-hati penyakit penyerta pada pasien-pasien infeksi nCoV. Ya. Kemudian komplikasinya yang tadi Bu ya. Jadi sepsis, shock sepsis, selain sebagai penyebab penyakit, itu juga bisa merupakan komplikasi dari nCoV. Kalau kita nggak bekerja dengan benar, jatuh ke sinilah pasien. Jadi pneumonia yang menjadi berat jadi sepsis, shock sepsis bisa Bu. Makanya pemantauan sangat penting. Ya. Dan yang paling Bu ini ya Bu ya, nomor 6. Iya. Slide. Alhamdulillah. Habis. Bu, masih mau waktu nggak? Habis ya? Masih. Terima kasih Dok, sebagai begitu mungkin. Walaupun informasinya nCoV ini belum masuk ke Indonesia, tapi di Malaysia sudah ada. Berapa lama dan garansi apa yang bisa menahan virus itu masuk ke Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, banyak kasus yang pasca kemoterapi itu kan kebanyakan leukosit kan drop. Ada yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada kasus yang 6 bulan juga masih drop. Berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi itu, bagaimana kasus-kasus yang
leukosit masifro semacam itu untuk menanggulangi kemungkinan NCOV. Terima kasih. Pak, pertanyaannya mantap ini. Berapa lama kita tidak bisa menggerti berapa lama ya Pak ya? NCOV ini sudah kasus apa ya? Epidemik. Epidemik itu adanya wabah tiba-tiba dan bukanlah mungkin Pak ini akan menjadi pandemik. Pandemik ini adalah wabah di seluruh dunia. Ya. Selama kita bisa men-screening pasien jadi gini, tetap kita ini adalah NCOV tools terutamanya adalah dari negara China, terbukti dengan angka yang sangat tinggi prevalensinya. Selama kita bisa men-screening, misalnya kita pasien datang dari China, kita evaluasi, kalau misalnya ada infeksi langsung kita screening, mudah-mudahan kita bisa meminimalkan kejadian infeksi NCOV seperti itu. Masa inkubasinya 2-3 hari. Ya. Artinya kalau seseorang terkena NCOV, misalnya dia berada di China, dia pulang dalam waktu 12 hari, dalam waktu dia normal, mudah-mudahan dia tidak terkena virus NCOV. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita tetap lihat masa inkubasinya. Bapak misalnya jalan-jalan ke China, pulang, ada batuk-batuk demam, periksa normal. Bapak harus tetap rutin periksa. Tapi dalam waktu 14 hari negatif, mudah-mudahan insya Allah semuanya normal. Nah, benar. Pasien-pasien kemoterapi rata-rata efek sampingnya kan aplasia sumsum tulang ya Pak ya. Jangan kan leukosit, anemia kan, trombositopenia. Leukosit turun benar, jadi faktor resiko infeksi. Makanya pada teman-teman kita yang sakit cancer, yang neutrofilnya turun, yang leukositnya turun, itu kita kadang-kadang agresif kasih antibiotik. Antibiotik kita biasanya pakai golongan cefalosporin, cefalzigin, quinolone. Bahkan kalau dia sudah leukositopenia Pak, atau turun Pak, tidak hanya infeksi bakteri, infeksi virus, satu lagi infeksi jantung. Jadi pasien-pasien cancer dengan leukositnya yang turun, maka memang kita harus sedikit lebih agresif. Pada pasien-pasien febrile neutropenia atau demam dengan neutropenia yang turun dengan ASA di bawah 500, itu kita harus kasih antibiotik untuk pencegahan. Gitu. Makanya tadi, kalau tadi saya bilang Pak, kalau misalnya pasien leukocytopenia, dia demam, ada infeksi paru-paru, kita kasih pengobatan sesuai dengan standar. Kita kasih antibiotik, ya kan? Kemudian sudah kita kasih juga obat anti jamur, responnya belum optimal, maka kita curiga infeksi virus. Tadi ada di sari tadi Pak, mungkin tadi saya agak lebih cepat ya. Tadi ada infeksi, tapi kita sudah periksa semua ya Pak ya. Bakteri sudah periksa negatif, ini sudah periksa negatif, sudah dapat antibiotik yang cukup, yang kita yakin bagus, tidak respon juga. Maka kita pikirkan pemberian obat antivirus. Dan satu lagi, ada juga nama obatnya BCSA, granulocyte clonase factor. Itu obat yang digunakan untuk menambah jumlah leukosit. Ada leukogen namanya. Nah, tahu ya? Gitu. Boleh. Nah ya Bu ya. Mohon maaf nih karena waktunya Dr. Yasmin sudah datang. Ya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan boleh Nanti pertanyaan boleh di WhatsApp aja ke saya. Nanti kasih nomor telepon saya, boleh di WhatsApp ya. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga semuanya sehat ya. Dan setelah ini jangan ada yang kena info, jaga kesehatan. Dan nanti kalau ada informasi tolong diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Dok. Nanti nomor HP Dr. Ananda akan dicatat, bisa di-share di sini. Ya. 085, tolong catat ya. 0852 977
Tapi dokter Ananda masih di sini ya, masih nanti bisa ditanya-tanya lagi biar karena materi yang kedua juga cukup menjadi pertanyaan kita, banyak sekali pertanyaan tentang makanan, mudah-mudahan nanti terjawab dengan dokter Basuki. Ya, tadi untuk pencegahan apa tadi? 6 langkahnya apa? Terus masker, apalagi menjauhi pasien yang terkena, terus jangan jauhi binatang yang kira-kira, tapi kalau binatang